Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waffaqa lil i'tina'i bi 'ulumihi man istafahu min ahli al-hadiki wal itqan. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadru ahlil ikon. Ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala ni'matil iman, wa as'aluhu al-minnah alayya wa ala sairi ahbabi wa sairil muslimina birridwan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران منقذة صاحبها من النيران موصلة له إلى سكن الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووفق lan nulungi sapa Allah lil i'tina'i maring nemen-nemeni. Wafaqa lan nulungi sapa Allah lil i'tina'i maring nemen-nemeni bi ulumihi kelawan ilmuni Allah. Bi ulumihi kelawan ilmuni Al-Qur'an. Bi ulumihi kelawan pira-pira ilmuni Al-Qur'an. Man ing wong istofa kang milih sapa Allah ing Man ing wong istofa kang milih sapa Allahu ing man min ahlil hadiki saking ahline wong kang cerdas. Min ahlil hadiki saking golongan wong kang cerdas. Wal idqani lan ngukuhaken amal. Fajama'u nuli ngumpulaken sapa man fiha ing dalam ulumih. Fajama'u nuli ngumpulaken sapa man fiha ing dalam ulumihi min kulli fannin saking saben-saben werna. Min kulli fannin saking saben-saben werna ma ing barang yan syorihu kang dadi jembar lahu maring Yansorihu kang dadi jembar lahu maring ma. Sadru ahlil ikon apa atini ahline wong kang yakinaken. Sadru ahlil ikon apa atini ahline wong kang yakinaken. Ahmaduhu ala dzalik ahmaduhu muji sapa ingsun. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing madzikra minal ihda. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing madzikra minal ihda atau alladzi hadana lil iman. Ala dalika ing atase mengkono alladzi hadana lil iman. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah ala dalika ing atase mengkono alladzi hadana lil iman. Wa ghairihi lan sa'liyani dzalik min ni'amihi saking pira-pira nikmati Allah. Min ni'amihi saking pira-pira nikmati Allah. Allati la tuhsa allati ya nikmat la tuhsa kang ora bisa den itung apa allati la tuhsa kang ora iso den itung apa allati khususun kelawan tertentu ala nikmatil iman ing atase nikmat iman. Ala nikmatil iman ing atase nikmat iman. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah al minnata ing anugrah.
al minnata ing anugrah alayya ing atase ingsun alayya ing atase ingsun wa ala sairi ahbabi lan ing atase sekarini pira-pira kekasih ingsun wa ala sairi ahbabi lan ing atase sekarini pira-pira kekasih ingsun wa sairil muslimin lan sekarini pira-pira wong Islam wa sairil muslimin lan sekarini pira-pira wong Islam birridwani kelawan oleh ridhone Allah biridwani kelawan oleh ridhone Allah wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing satuhune kelakuan wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing satuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallah angin Allah wahdahu halis wijini Allah wahdahu halis wijini Allah la syarika ora ana dat kang nyukutoni iku maujud la syarika ora ana dat kang nyukutoni iku maujud lahu maring Allah taala lahu maring Allah Ta'ala syahadatan kelawan penyaksian syahadatan kelawan penyaksian muhassalatan kang ngasilaken lil ghufrani maring pangapura lil ghufrani maring pangapura mungkidatan tur kang nyelametaken sahibaha ing wong kang anduweni syahadah sahibaha ing wong kang anduweni syahadah nyelametaken minan nirani saking api neraka minan nirani saking api neraka musallatan tur kang nekaaken lahu maring sahibuha ila suknal jinan maring panggonan pira-pira surga maring panggonane pira-pira surga wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satuhune Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah abduhu iku kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah adai kang ngajak ilal imani maring iman wa ala alihi lan ingatasi keluargane Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ingatasi keluargane Kanjeng Nabi wa sahabihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa syarafa lan muga-muga mulyakaken sapa Allah ay wa karramat tegese mulyakaken sapa Allah wa adzama lan ngagungaken sapa Allah ma ta'aqaba ing dalem selagine gonta-ganti gonta-gantine al-jadidani apa perkara loro kang anyar teka amma ba'du wanapun ing dalam sakwise maca bismillah walhamdulillah amma ba'du anapun ing dalam sakwise maca bismillah walhamdulillah fa innallaha maqasatuhni Allah subhanahu wa ta'ala maqasatuhni Allah subhanahu wa ta'ala manna iku paring anugerah sapa Allah
ala hadhil ummati ing atase ikilah umat, ala hadhil ummati ing atase ikilah umat, zadahallahu syarafan, zada mugi-mugi nambahi ha ing hadhil ummat, mugi-mugi nambahi ha ing hadhil ummat Allahu subhanallah syarafan ing kemuliaan, syarafan ing kemuliaan biddini kelawan agama, biddini kelawan agama alladzi yarupani ad-din, alladzi rupani ad-din irtadha kang ridha sapa Allahu ing alladzi, irtadha kang ridha sapa Allahu ing alladzi rupane dinil Islam, rupane agama Islam. Wa bi irsalihi lan kelawan oleh ngutusi Allah, wa bi irsalihi lan oleh kelawan ngutusi Allah ilaihi maring hadhil ummat, ilaiha maring hadhil ummat Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anami kang dadi luwih baguse makhluk, khairul anami kang luwih baguse makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam muqaddimah yang dijelaskan oleh Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf. Beliau masih belum menyelesaikan tentang muqaddimah yang dikarang oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa wa waffaqa lil i'tina' bi 'ulumihi man istafahu min ahli al-hadith wal idqan. Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, yaitu dengan memberikan seseorang yang telah dipilih oleh Allah dan dia termasuk orang-orang yang pemahamannya sangat luar biasa. Dan juga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan seseorang yang paham terhadap ilmu dalam isi kandungan dalam Al-Quran. Dan Allah memberikan kepada kita suatu pertolongan seseorang yang telah dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang pemahamannya sangat luar biasa, orang yang sangat cerdas sehingga mereka bisa mengumpulkan kandungan dalam isi Al-Quran dan kita bisa membacanya. Di Allah Ta'ala telah memberikan seseorang pemahaman yang luar biasa yang bisa memahami kandungan dalam Al-Quran, dan sehingga orang tersebut bisa mengumpulkan isi kandungan-kandungan Al-Quran yang bisa kita baca, yang bisa kita membaca. Sehingga dengan apa yang dikumpulkan oleh orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengumpulkan suatu pelajaran yang di situ membahas tentang ulumul Quran, membahas tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, sehingga dengan kumpulan yang dikarang oleh orang yang dipilih oleh Allah tersebut, sehingga bisa menjadi jelas bagi orang yang ingin mempelajari ilmunya Al-Quran. Dan juga beliau menyanjung ahmaduhu ala dzalik wa ghairihi min ni'amihi. Juga Syekh Abu Zakaria juga memuji terhadap Allah, terhadap sesuatu yang telah kita diberikan suatu hidayah yang luar biasa berupa iman kepada Allah. Min ni'amihi, dari beberapa nikmatnya Allah yang di situ allati la tuhsa, nikmatnya Allah yang tidak terhitung. Jadi nikmatnya Allah itu sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita untuk menghitung nikmat Allah yang luar biasa, maka kita tidak bisa untuk menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan kepada Allah oleh kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian untuk menghitung nikmat Allah yang luar biasa, yang sangat banyak yang diberikan kepada kita, maka niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah yang luar biasa kita bisa menghirup. Dalam saat ini Allah Ta'ala memberikan nikmat diantaranya kepada kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bisa diberikan menghirup udara yang segar. Andaikan Allah Ta'ala ini tidak memberikan kita sekarang nafas setengah jam saja, maka kita akan merasakan
yang luar biasa. Ya, kita merasakan kematian. Andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan nafas kita tidak bisa menghirup udara yang segar setengah jam saja, itu akan menjadikan kita akan mati. Itu juga termasuk di antara nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan harus kita itu usahakan setiap hari kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa sehat walafiat, bisa melaksanakan semua kegiatan. Kita dengan sehat kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Itu tiada lain atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, harus kita syukuri dan harus kita terus membaca alhamdulillah, membaca istighfar kepada Allah atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah Ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk mata kita bisa berkedip. Ya, andaikan Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada kita, mata kita tidak bisa berkedip, 10 menit saja mata kita tidak bisa berkedip, maka akan kita merasakan sakit yang luar biasa. Itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita bisa menghirup udara yang segar. Kita bisa melihat, mata kita bisa memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tampan, mana yang cantik. Itu dengan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita melalui penglihatan mata kita. Dan harus itu kita syukuri, gerak-gerik kita harus kita syukuri dengan membaca alhamdulillah. Andaikan Allah Ta'ala memejamkan mata kita sekarang, andaikan Allah Ta'ala memejamkan mata kita, maka niscaya kita tidak bisa melihat pemandangan yang ada di pagi hari ini. Kita tidak bisa melihat mana yang tampan, juga kita tidak bisa melihat mana yang cantik, dan juga kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan nikmat yang luar biasa kita kepada Allah harus selalu kita syukuri dengan membaca alhamdulillah, dan atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi nikmat yang paling besar oleh Allah yang diberikan kepada hambanya adalah khususun ala nikmatil iman. Tapi nikmat yang paling besar, yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah nikmatul iman kita kepada Allah. Kita bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu adalah nikmat iman yang luar biasa. Jadi nikmat yang paling luar biasa di antara nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu adalah nikmatul iman. Kita bersyukur Allah Ta'ala masih memberikan keimanan atau kepercayaan kepada kita tentang bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asaluhu al-minna alayya, juga beliau meminta kepada Allah anugerah, dan juga mudah-mudahan anugerahnya diberikan kepada semua kekasihnya si Abu Zakaria bin Syaraf, dan mudah-mudahan beliau juga meminta anugerah yang diberikan kepada semua orang-orang Islam dengan mendapatkan ridwanullah, dengan mendapatkan ridhonya Allah. Dengan kita mendapatkan ridhonya Allah, maka insyaallah nanti kelak di hari kiamat, maka kita akan diberikan syafaat, diberikan pertolongan ketika di hari kiamat. Di hari kiamat yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari kiamat itu di hari yang di situ sudah tidak ada gunanya lagi harta kita. Kita sekalipun punya harta yang luar biasa, kalau sudah datang hari kiamat, maka yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak akan berguna sedikit pun harta kita. Harta kita yang sangat banyak, triliunan, tidak ada gunanya. Seperti cerita yang diceritakan dalam Al-Quran tentang ada kaumnya Nabi Musa bernama Qarun, bahwa Qarun inna Qaruna kana min qaumi Musa, bahwa Qarun itu termasuk di antara kaumnya Nabi Musa, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Qarun itu sangat mempunyai apartemen dan juga mempunyai pabrik-pabrik yang luar biasa. Jadi Qarun itu sangat kayanya luar biasa, sehingga Qarun itu ingin membawa kuncinya saja sangat berat. Membawa kunci
gedung-gedungnya ini sangat tidak kuat. Saking banyaknya gedung-gedung yang dimiliki oleh Qarun. Saking serakahnya lupa terhadap sodakohnya, lupa terhadap zakat yang harus ia zakati kepada fakir miskin, sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala kepada Qarun. Apa bala yang diberikan oleh Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah Ta'ala menenggelamkan semua kekayaannya, menenggelamkan bukan hanya kekayaannya saja, orangnya pun oleh Allah ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Ini saking serakahnya, yaitu bernama Qarun. Qarun yang sangat kayanya luar biasa. Untuk sekarang yaitu tidak ada apa-apanya dibandingkan Qarun. Qarun itu luar biasa, sampai membawa kuncinya saja sangat tidak kuat. Membawa kunci gudangnya, penyimpanan uangnya Qarun, emasnya, ini tidak kuat kuncinya. Bukan emasnya saja. Ini telah Allah Ta'ala memberikan kepada Qarun kekayaan yang luar biasa, diuji dengan kekayaan, sehingga Qarun itu lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Sampai dia lupa terhadap zakatnya, lupa sodakohnya, lupa berbakti kepada kedua orang tuanya pun dia lupa. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Hartanya, orangnya, kuncinya, emasnya, semuanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Maka istilahnya di situ kita kenal dengan harta Qarun. Itu bahwa cerita memang Qarun itu di antara kaumnya Nabi Musa yang sangat luar biasa kayanya. Sampai orang-orang yang ingin cinta kekayaan, yuridunal hayatad dunya, mengatakan ya laitana ma utiya Qarun, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kekayaan seperti kekayaannya yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Itu saking kayanya yang namanya Qarun. Itu. Jadi ya laitana ma utiya misla ma utiya Qarun. Ya Allah, saya berikan kekayaan yang Kau berikan seperti pemberian panjenengan ya Allah kepada Qarun. Ya. Tapi orang berilmu tidak mengatakan seperti, tapi kalau orang yang berilmu mengatakan wailakum, celaka orang yang mengatakan hanya meminta pemberian ya Allah, meminta kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Wailakum tabisawabullu khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Bahwa yang bagus itu meminta anugerah, meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kekayaan. Orang yang mencari ilmu mengatakan wailakum, celaka orang yang meminta seperti keadaannya Qarun. Itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menguji manusia itu bukan hanya dalam segi kemiskinan. Allah Ta'ala itu kadang menguji manusia itu dengan kekayaan yang dia miliki. Contohnya Qarun yang kayanya luar biasa, di situ sampai tidak bisa membawa kuncinya, kunci gudangnya, karena saking banyaknya emas-emasnya, saking banyaknya uangnya sampai nggak bisa membawa kuncinya. Kuncinya itu tidak kuat, saking kayanya. Jadi sehingga di situ karena dia lupa terhadap kewajiban yang Allah perintahkan, sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala kepadanya. Jadi yang makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Jadi doanya Rasulullah SAW tidak meminta kaya, tidak meminta kekayaan sedikit pun, tapi meminta hidupkanlah wahai Allah, Allahumma ahyina miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wa amitna miskinan, wahai Allah, dan matikan, wafatkan saya dalam keadaan miskin, wahsyurna fi zumratil masakin, wahai Allah, nanti ketika di hari kiamat kumpulkan saya wahai Allah bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Itu di antara doanya Rasulullah agar tetap Rasulullah di hidupnya dalam keadaan miskin, bukan malah seperti Qarun, ya laitana mislama utiya Qarun, ya.
Wailakum, kata orang yang mencari ilmu, orang yang mempunyai ilmu akan mengatakan wailakum, celaka orang yang meminta kekayaan seperti kekayaan yang dimiliki oleh Korun. Korun itu kayanya luar biasa sehingga lupa terhadap kewajiban yang diberikan oleh Allah. Itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga beliau juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang di situ penyaksian yang bisa mendapatkan maghfirahnya Allah dan bisa menyelamatkan orang yang membaca syahadat dari panasnya api neraka, dan juga bisa menyampaikan orang yang membaca syahadat kepada ila subnal jinan, nanti akan bisa menyampaikan dirinya kepada surga berkat membaca syahadat. Dan kita mudah-mudahan dengan kita membaca syahadat kita bisa menghasilkan maghfirahnya Allah dan bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, dan bisa menyampaikan dengan kita membaca syahadat kita bisa disampaikan ke dalam surga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga Syekh Muhammad Abu Yahya bersyahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh itu adalah utusan hambanya Allah dan utusannya Allah, adai ilal iman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajak untuk iman kepada Allah. Ya, ini. Jadi Rasulullah di masa hidupnya ini hanya untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Makanya ada satu cerita bahwa di situ ketika Sayyidina Umar, bahwa kita sering dengar bahwa Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa, tegasnya luar biasa. Jadi Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, ini pada waktu itu ingin membunuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Sayyidina Umar ini belum masuk Islam, tujuan utama yang ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah di waktu itu menyebar agama baru, kata Sayyidina Umar, agama baru yang sangat pesat. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah di waktu itu ini mengganggu terhadap orang-orang kafir. Di antara pembesarnya itu adalah sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar. Pada waktu itu Sayyidina Umar mendatangi satu golongan, satu majlisul ilmi ke masjid. Jadi Sayyidina Umar berangkat dan membawa kudanya dengan bertujuan ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke suatu masjid, di situ ada kumpulannya para sahabat, di antaranya yang dipimpin di situ adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dan di situ ada majlisul ilmi yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Datanglah di situ Sayyidina Umar mengatakan, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Saya akan membegal kepalanya Muhammad." Sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, saya tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sekarang ada di dalamnya, ada di rumahnya. Dan orang yang di sekeliling Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar pertanyaan Sayyidina Umar, mereka ada yang pingsan, mereka ada yang gemetar semuanya, karena khawatir dibunuh oleh Sayyidina Umar ketika mengatakan, "Mana Muhammad?" Karena sebelum Islam, Sayyidina Umar ini sangat ditakuti oleh golongan orang-orang Islam. Itu sehingga orang-orang yang di sekitar masjid itu semuanya merasa ketakutan dengan kedatangannya Sayyidina Umar yang di situ membawa pedangnya dan yang bertujuan untuk membunuh Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah sekarang ada di dalamnya. Baru setelah itu Sayyidina Umar berbalik arah dan memacu kudanya dengan cepat, dan di situ di pertengah perjalanannya Sayyidina Umar bertemu dengan seseorang. "Mau kemana wahai Umar?" Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Saya ingin ke rumahnya Rasulullah, ke dalamnya Rasulullah, ingin membunuh Nabi Muhammad." Seperti itu.
Kenapa engkau ingin membunuh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, kata beliau, kata Sayyidina Umar, telah menyebarkan agama baru, yang mana banyak pengikut orang-orang yang dulunya kafir, sekarang semuanya menjadi Islam. Ini akan mengganggu, kata Sayyidina Umar, mengganggu terhadap golongan kami. Akhirnya apa? Orang yang tadi yang bertemu Sayyidina Umar di pertengahan jalan mengatakan, jangan, buat apa engkau ingin membunuh Sayyidina Nabi Muhammad, wahai Umar, padahal adikmu sendiri itu sudah masuk Islam tanpa sepengetahuan kamu. Ya, jadi ada laki-laki tadi yang bertemu di pertengahan jalan itu mengatakan bahwa adikmu sendiri, wahai Umar, itu sudah masuk Islam. Adikmu yang namanya Fatimah, istrinya Zaid, itu sudah masuk Islam. Sayyidina Umar waktu itu sangat kaget mendengar bahwa adiknya sendiri itu sudah masuk Islam. Akhirnya gagal berangkat ke dalamnya Rasulullah. Akhirnya berputar lagi Sayyidina Umar pergi ke rumahnya adiknya sendiri. Akhirnya apa? Ketika Sayyidina Umar mengetuk pintu, wahai Fatimah. Fatimah waktu itu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa waktu itu Sayyidina Umar ketika mengetuk pintu, wahai Fatimah, bukakan pintu wahai Fatimah. Dengan lantangnya Sayyidina Umar, waktu itu Fatimah itu membaca Al-Quran. Barulah di situ dibuka pintu oleh suaminya bernama Zaid, dan di situ suaminya Fatimah ini sangat gemetar dengan melihat kakak iparnya yang membawa pedangnya dan ingin membunuh. Nah, itu. Ini diantara dahsyatnya Al-Quran. Oleh karena itu ketika Fatimah ini ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar ini melihat mushaf yang dibawa oleh Fatimah. Melihat mushaf, melihat Al-Quran. Apa itu wahai Fatimah? Apa yang ada dalam tanganmu wahai Fatimah? Ini adalah mushaf. Sayyidina Umar ingin menyentuh mushaf yang ada di tangannya Fatimah. Jangan sentuh engkau wahai Umar kecuali kamu dalam keadaan suci. Ini adalah ayat Al-Quran, dan jangan kau sentuh kecuali kamu dalam keadaan suci. Dan ketika ingin menyentuhnya juga harus di situ harus suci. Dan ketika ingin membacanya harus masuk Islam. Akhirnya apa? Ketika Sayyidina Umar ingin membunuh Fatimah tadi, nangis. Nah, karena Fatimah tadi itu sudah dipukul oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat kerasnya luar biasa sebelum masuk Islam. Orang yang menghalangi terhadap Sayyidina Umar maka ia akan dibunuh. Bayangkan, ya. Orang yang bermacam-macam dengan Sayyidina Umar maka ia akan dibunuh. Tidak main-main dengan pedang yang dia miliki. Ketika keluar dari sarung pedangnya, maka ia dapat membunuh seseorang. Akhirnya Fatimah tadi itu menangis, dan baru di situ Sayyidina Umar ingin membacakan, coba wahai Fatimah, bacakan ayat tadi yang kamu baca sebelum saya datang wahai Fatimah. Lalu Fatimah membacakan ayat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ketika Fatimah itu membaca Al-Quran yang dibacakan di hadapan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar waktu itu menangis. Padahal Sayyidina Umar itu belum masuk Islam. Ketika mendengarnya pun tersentuh hatinya Sayyidina Umar dan menangis. Sayyidina Umar kaget, heran. Ini apa? Ayat apa ini? Saya masih belum mendengar sebelumnya, kok saya ketika mendengar sekarang merasakan rasa yang terharu yang luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis dengan
mendengarkan ayat yang dilantunkan oleh Fatimah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar ingin menyentuh mushaf yang dipegang oleh Fatimah. Wahai Fatimah, saya ingin menyentuh mushaf yang ada di tangan kamu, wahai Fatimah. Jangan, wahai Umar, engkau bisa menyentuh Al-Quran ini kecuali dirimu dalam keadaan suci. Oleh karena itu, akhirnya Sayyidina Umar, wahai Fatimah, ajarkan saya, wahai Fatimah, untuk berwudu, untuk bersuci. Dan juga ajarkan saya, wahai Fatimah, untuk masuk Islam. Jadi Islamnya Sayyidina Umar itu berkah mendengarkan Al-Quran. Ayat yang dibaca itu adalah Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal. Mendengarkan ayat tadi Sayyidina Umar yang awalnya ingin membunuh Rasulullah, akhirnya Sayyidina Umar itu merasakan rasa yang sangat terharu luar biasa sehingga Sayyidina Umar itu menangis. Nah, itu saking dahsyatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sekalipun setiap hari kita dengar, maka kita tidak akan merasakan jenuh sedikit pun. Nah, dan juga dalam Al-Quran itu banyak faedah-faedah yang bisa diambil kita manfaatnya. Oleh karena itu tadi cerita tadi bahwa Sayyidina Umar ketika sudah ingin masuk Islam, akhirnya Sayyidina Umar itu pergi menemui Rasulullah yang awalnya ingin membunuh Rasulullah, tapi datang dalam keadaan bertekuk lutut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Waktu itu Sayyidina Umar masuk Islam berkat dengan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah, putrinya sendiri, adiknya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, karena apa? Karena dulu Rasulullah berdoa untuk Sayyidina Umar ini mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkan Islam nanti ini dengan yang namanya Umar. Ya, itu. Jadi itu adalah doa Rasulullah yang ingin meminta kepada Allah agar Islam itu nanti akan dikuatkan dengan yang namanya Umar. Akhirnya apa? Allah Ta'ala mengijabahi doanya Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar itu jangankan manusia, setan pun melihat itu terberit-berit. Jangankan melihat orangnya, melihat baunya saja setan itu akan lari. Ya. Itu. Jadi hanya mendengarkan baunya, oh ini Sayyidina Umar lewat, bahaya ini kalau lewat. Ini nanti akan kita bunuh, ya. Kita akan bisa dibunuh oleh Sayyidina Umar. Itu saking kerasnya dan tegasnya Sayyidina Umar. Itu. Dan juga di situ dalam Al-Quran banyak cerita-cerita yang bisa kita diambil hikmahnya bahwa Al-Quran itu adalah obat daripada segala penyakit. Dawaun likulli da. Jadi Al-Quran itu adalah obat daripada segala penyakit. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan galau, ya, keadaan susah, sumpek, itu coba kita membaca Al-Quran, maka kegelisahan dan kegalauan itu akan hilang dengan sendirinya dengan barokahnya membaca Al-Quran. Istiqomah kita membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, tidak kuat setiap hari setengah juz, tapi kita tekuni dengan istiqomah. Itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca Al-Quran dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya Al-Quran ala hadinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. 'Allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una.
رب فكهنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقراباتي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد